Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ruth Naomi Esther Sitompul dengan NIM F551230057. Pada video ini, saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah basis data. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah database, yang dimana database ini mengenai manajemen penjualan yang nantinya akan memiliki 3 tabel yang saling berkaitan atau 3 tabel relasional. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Create database. Di sini saya akan memberikan nama database-nya dengan nama saya lalu NIM. Kemudian kita akan menggunakan database tersebut. Salah pencet. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel pembeli. Nah, di mana tabel pembeli ini ada ID pembeli. Di sini saya gunakan tipe datanya char 10. Kita jadikan primary key. Kemudian digunakan varchar (50). Nah, jadi di sini saya sudah membuat 3 tabel, yaitu tabel pembeli, tabel toko, dan tabel barang. Di mana tabel barang ini ada 2 foreign key yang nantinya akan berelasi dengan 2 tabel sebelumnya, yaitu tabel pembeli dan tabel toko. Kemudian berikutnya setelah kita membuat tabel adalah menambahkan atau menginput data ke masing-masing tabel ini dengan insert into tabel pembeli terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menginput data pada setiap tabel. Di sini ada tabel pembeli. Saya sudah input ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, serta jumlah barang yang nanti akan dibeli oleh pembelinya. Nah, di sini juga ID toko, nama toko, dan ini kode dari tokonya. Lalu di sini tadi ada sedikit kesalahan. Abaikan saja. Nah, di sini pada tabel barang sudah diinput, yaitu ID barangnya, nama barangnya, stok barangnya, tanggal dikirim, tanggal diterima atau tanggal barangnya sampai. Nah, ini ID toko dan ini ID pembeli. Kemudian setelahnya kita bisa mengimplementasikan 3 perintah join, yaitu inner, left, dan juga right. Oke, di sini kita dapat melihat nama pembeli dan tabel pembeli, tabel toko, barang, tanggal kirim barang, dan juga tanggal tiba barang. Nah, di sini sudah saling berkaitan, di mana pada query inner join ini dilakukan untuk dapat menampilkan data barang yang berkaitan dengan pembeli yang terdaftar serta toko yang berkaitan. Nah, inner join ini melihat kecocokan pada tabel-tabel yang ada. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan left join.
Ada sedikit kesalahan tadi di bagian atas untuk sintaksnya, dimana nama pembeli itu saya membuatnya typo. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa query left join ini mengembalikan semua baris dari tabel pembeli dan menampilkan data barang dan tokonya jika ada kecocokan. Nah, jika tidak ada maka nantinya akan bernilai 0. Tapi di sini semua ada kecocokan. Berikutnya kita ke right join. Baik, nah pada right join ini juga mendapatkan hasil yang sama seperti penjelasan pada left join sebelumnya. Jadi dari ketiga perintah join ini tentunya memberikan fleksibilitas dalam memilih cara menggabungkan data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian saya akan mencari nilai maksimum, minimum, dan juga akan menghitung jumlah baris pada setiap tabel. Baiklah, di sini saya sudah membuat atau menggunakan sintaks untuk mencari nilai minimum dan juga nilai maksimum serta mengetahui berapa jumlah baris pada setiap tabel. Nah, dapat kita ketahui pada tabel pembeli, nilai minimum yang ada pada kolom jumlah beli barang adalah 1 dan nilai maksimalnya adalah 9 serta jumlah baris pada tabel pembeli ada 5. Itu dapat kita ketahui juga ketika kita insert into values pada tabel pembeli. Insert into pembeli values. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 baris ya. 1 baris pertama dengan nama Dinda, kedua Randy, 3 Anaya, 4 Naomi, 5 Cindy. Nah, ini bisa kita lihat nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya 9. Begitu juga dengan tabel toko dan juga tabel barang. Dari pembuatan database tadi serta tabel-tabel dan juga input data yang dilakukan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa perintah join adalah merupakan perintah yang biasa digunakan untuk menggabungkan kolom-kolom dari 2 tabel ataupun lebih untuk dapat memperoleh data yang saling berkaitan. Join ini juga dapat memperoleh data dari beberapa sekaligus secara bersamaan serta menghasilkan output data yang valid dan menjamin integritas data serta redundansi data. Perbedaan utamanya adalah antara ketiga query ini di mana prioritas yang digunakan sebagai referensi dalam join. Kemudian di mana inner join ini mengutamakan kecocokan pada semua tabel, sedangkan left join mengutamakan tabel sebelah kiri dan right join mengutamakan tabel sebelah kanan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pembuatan database, di mana di sini database manajemen penjualan dan cara membuat tabelnya serta mengimplementasikan perintah join. Sekian video penjelasan pembuatan database manajemen penjualan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan video. Saya ucapkan terima kasih.